لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين بجميع محامده كله ما علمنا منها وما لم نعلم. الحمد لله الذي يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المؤمنون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته وأستغفره بالذي هو خير. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد فيا عباد الله، jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita mengungkap rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala hari ini dengan tuntunan inayah, rahmat dan kasih sayang Allah. Kita masih terus mendapatkan petunjuk sehingga langkah kaki kita beribadah kepada Allah pada hari Jumat ini terus mantap dan kita tergolong orang-orang yang beribadah saat ini. Ini yang pertama kita syukuri, walillahil hamd. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa setiap insan yang hidup di dunia ini menginginkan hidup secara baik dan benar, bahkan menginginkan bahwa dirinya berada pada jalur-jalur kebenaran dan jauh dari jalur-jalur kebatilan. Maka untuk memahami apakah jalur kita sudah benar atau tidak, tentu terlebih dahulu kita harus memahami dan menanamkan di dalam hati dan mengerti apa itu kebenaran. Maka apabila kebenaran itu adalah pengertiannya pertama adalah Allah itu sendiri adalah kebenaran, Rasulnya adalah kebenaran, petunjuknya adalah kebenaran, kitabnya adalah kebenaran, ketentuannya adalah kebenaran, larangannya adalah kebenaran, bimbingannya adalah kebenaran. Maka itu harus ada di dalam diri kita dan harus menyatu di dalam lubuk sanubari kita. Maka untuk mengungkapkan nilai-nilai ini atau untuk mengejawantahkannya, maka hendaknya harus merasakannya terlebih dahulu. Maka yang pertama yang harus kita rasakan bahwa kebenaran itu adalah nilai yang ada di dalam hati, merupakan satu kejujuran yang ada dan kita mengerti dan kita rasakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Ma zala al-'abdu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa." Sesungguhnya nilai kebenaran dan kejujuran itu adalah memberi petunjuk yahdi ilal bir, kepada kebajikan, dan kebajikan
membimbing seseorang menuju kebahagiaan di surga. Masih saja senantiasa orang membiasakan dirinya berbuat kejujuran dan mengupayakan kejujuran sampai ia tertulis di sisi Allah sebagai orang-orang yang jujur. Maka kebenaran yang ada di dalam hati itu adalah pembiasaan dari kita, dan kebiasaan-kebiasaan yang teguh yang ada di dalam sanubari. Kemudian yang kedua, bahwa kebenaran ini muncul atau nilai-nilai kebenaran itu di dalam hati muncul, itu bukanlah suatu hal yang kita ciptakan sendiri, tetapi itu adalah berkat pemahaman, dan kita harus bertanggung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebenaran tidak bisa tercipta begitu saja, tetapi Allah lah yang memiliki kebenaran itu, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan. Kemudian kadarnya besar kecilnya itu terasa, dan apabila sudah menguasai diri seseorang dan dia tidak bercampur lagi dengan kebatilan, maka sungguh dia mampu untuk dia jawantahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, "Wa la talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun." Janganlah engkau atau janganlah kalian mencampur baurkan kebenaran dan kebatilan dan menyembunyikan kebatilan itu sementara engkau mengetahuinya. Nah, ini perbuatan orang-orang Yahudi pada zaman dahulu. Tahu yang betul, tetapi yang diungkapkan adalah yang tidak betul. Tahu yang benar, tetapi yang dijawantahkan adalah yang tidak benar. Maka bagaimana cara mewujudkan nilai-nilai itu yang ada di dalam hati? Wah, ini membutuhkan perjuangan, membutuhkan orang-orang yang hebat, membutuhkan orang-orang yang berani. Bahkan ada istilah yang sama-sama kita kenal adalah amar ma'ruf nahi munkar. Untuk mewujudkan itu, tidak semua orang mampu mengungkapkannya dengan tegas. Oleh karena itu, hukum amar ma'ruf dan nahi munkar adalah fardu kifayah menurut para ulama. Kalau sudah mampu dilakukan oleh sebagian besar orang, maka yang lain terbebas. Tetapi kalau semua orang tidak melakukannya, maka semua berdosa. Seperti itu. Baiklah, bagaimana kita jawantahkan kejujuran atau kebenaran ini yang di dalam? Yang pertama adalah hendaknya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, la yakhafuna laumata laim. Orang yang berani mengungkapkan kebenaran adalah orang yang tidak perlu takut dicela oleh orang. Ya. Apabila ia masih takut dicela kepada orang, maka kebenaran itu tidak akan pernah terungkap. Ya, apabila masih takut untuk dikritik, maka kebenaran itu tidak akan pernah terungkap. Man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah a'izzatan 'alal kafirin adillatan 'alal mu'minin la yakhafuna laumata laim. Siapa yang meninggalkan agamanya di antara kalian, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Kemudian mereka itu merendahkan hatinya kepada orang-orang mukmin, tetapi mantap hatinya mengucapkan kebenaran kepada orang-orang yang kafir. Tidak pernah takut dicela dari celaan-celaan yang ada. Jadi mengungkapkan kebenaran itu mestinya la yakhafuna laumata laim, tidak takut untuk dicela. Kemudian orang yang mempersepsikan kebenaran yang ia tahu dan kebenaran yang ia rasakan adalah ia harus mengukur bahwa bukan kemaslahatan di dirinya yang diungkapkan, tetapi kemaslahatan bersama yang diungkapkan. Apabila kemaslahatan dirinya yang dikejar, maka dia tidak akan pernah mengungkapkan kebenaran itu, karena kebenaran akan tertutup oleh kemaslahatan dirinya. Dan ada lagi yang satu yang lebih berbahaya lagi adalah
bahwa ia takut kehilangan sesuatu, takut kehilangan nikmatnya. Maka apabila orang takut kehilangan nikmat yang ada pada dirinya, maka dia tidak akan pernah mengucapkan satu kebenaran atau tidak akan pernah mengungkapkan kebenaran. Yang terjadi adalah kemunafikan di dalam dirinya. Kemudian orang yang memahami sesuatu nilai kebenaran di dalam dirinya adalah senantiasa mempersamakan antara dirinya dengan orang lain, tidak ada beda. Apabila ada yang baik ingin dikerjakan untuk orang lain, maka itu sama, artinya sama posisinya dengan apa kebaikan yang akan dikerjakan untuk dirinya. Dan apabila orang lain itu adalah baiknya berbuat amal saleh, maka terlebih dahulu dirinya harus lebih baik juga untuk beramal saleh. Dan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ungkapkan di dalam Al-Quran Al-Karim, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam bahasa Nabi-Nya, "Qul, katakanlah hai Muhammad, innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada." Katakan hai Muhammad, sesungguhnya saya manusia. Bashar itu artinya manusia. Saya adalah manusia seperti kalian. Hanya saja saya diberi wahyu. Dan innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun. Yang diwahyukan kepada saya bahwa ada Tuhan, yaitu Tuhan yang satu yang sama-sama kita sembah. Barang siapa yang menginginkan kebaikan, termasuk dirinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaklah dia beramal saleh. Dan amal saleh ini bukanlah diwajibkan kepada semua orang, tidak kepada diri Nabi, tetapi juga diwajibkan kepada diri Nabi. Siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan, maka hendaklah berbuat amal saleh dan tidak mensyirikatkan sedikit pun atau sesuatu pun di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah seseorang yang berupaya untuk menjawantahkan suatu nilai kebenaran kepada orang, maka ia terlebih dahulu mempersamakan antara dirinya dengan orang lain. Apa yang baik untuk orang, itu juga baik untuk dirinya. Kemudian kebenaran ini tidak akan pernah diucapkan, bisa dilakukan kalau langsung menginginkan kesempurnaan. Kebenaran itu berproses terjadinya. Sesuatu yang baik itu memiliki jalan, maka harus diupayakan terus menerus, diupayakan sampai menuju pada tingkat kesempurnaan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ajaklah menuju jalan Tuhanmu dengan cara bijaksana. Kita memiliki persepsi kebenaran yang banyak atau nilai-nilai kebenaran di dalam diri, yang mana itu ingin kita ungkapkan kepada orang. Orang tidak mungkin dengan mudah menerimanya, terkadang tidak bisa menerimanya, tetapi tugas kita adalah menyampaikannya dengan cara bijak. Walaupun kebenaran itu harus diucapkan dan pahit bagi kondisi kita, dan mungkin pahit bagi orang yang mendengarkannya, tetapi juga perlu bijak menyampaikannya. Karena pengajaran yang paling penting adalah kebenaran itu sampai kepada orang, dan kebenaran itu bisa dilakukan oleh orang dengan sesuai dengan kemampuannya. Dan itu harus kontinu, berulang-ulang. Oleh karena itu kita lihat para ulama penyebar agama Islam sejak dahulu di negeri kita ini, alhamdulillah mereka terus menerus, wali songo terus menerus, bahkan kadang-kadang tidak langsung mengatakan haram pada sesuatu yang haram, tetapi memiliki proses yang pada ujungnya dia akan mengatakan haram pada sesuatu itu. Kadang-kadang sesuatu yang baik
itu nanti lama baru bisa menjadi baik, disebabkan karena adanya proses-proses. Dan yang terakhir adalah bahwa kebenaran itu hendaknya dimengerti terlebih dahulu dengan baik kadarnya oleh orang yang ingin menyampaikannya. Apakah kadarnya sudah cukup ia mengetahui secara benar, ataukah dia belum memahami secara benar? Maka inilah tantangannya dan berat. Sebelum kita mengajarkan sesuatu kepada orang, maka hendaknya kita harus tahu dengan yakin di dalam diri kita bahwa ini sudah pas dan ini sudah benar dan ini sudah teruji, barulah bisa disampaikan kepada orang. Karena kalau tidak, kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu berada pada posisi sesuatu yang kamu tidak tahu. Sesungguhnya penglihatanmu, pendengaranmu, semuanya akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kiranya ini yang dapat disampaikan pada kesempatan ini, dan bahwa mari kita mengejawantahkan kebenaran itu dengan ukuran-ukuran tertentu dan hendak kita pahami dengan sebaik-baiknya sebelum disampaikan kepada orang lain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin fastaghfiruhu yaghfirullahu lakum. Astaghfirullah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayuhan nasu taqullaha fima amara wa antahu amanaha anhu wa sajar wa akhrijuhu ad-dunya min qulubikum fa innahu idza stawla asar wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi fa qala Allah ta'ala min qa'ilin 'alim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saat ini saat istijabah di sisi Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa alif baina qulubihim ya rabbal alamin. Allahumma hadha haluna la yakhfa 'alaik wa hadha dha'funa dhahirun baina yadayk. Allahumma man arada bil islam wal muslimina khairan fawaffiqhu Allahumma bi kulli khair, man arada ghayra dhalika fawaffiqhu Allahumma akhza 'azizin muqtadir ya rabbal alamin. Amin amin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum wa lazikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salam. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي.